Ayah Kaya, Ayah Miskin oleh Robert Kiyosaki. Jadi saya punya dua ayah, ayah kaya dan ayah miskin. Ayah miskin memiliki gelar PhD. Ya, di ayah kaya saya sendiri tidak pernah menyelesaikan kelas 8. Ayah saya yang miskin tidak pernah suka membicarakan uang dan dia selalu melarang pernikahan. Ayah yang di sisi lain justru mendorong kami buat ngobrolin tentang uang. Dan dia akan selalu bilang, jangan pernah berkata, saya tidak mampu membeli sesuatu. Karena jika Anda melakukannya, berarti Anda memerintah otak Anda untuk pergi tidur dan berhenti bekerja, daripada memikirkan cara-cara kreatif untuk menghasilkan uang. Ayah saya salah percaya dalam mendapatkan pendidikan. Ayah miskin saya selalu mendorong saya untuk pergi ke sekolah, mendapatkan nilai yang bagus, agar aku bisa diterima di perguruan tinggi. Ayah kaya saya, di sisi lain malah mendorong saya untuk pergi ke sekolah dan mendapatkan pendidikan keuangan. Satu-satunya yang saya tinggali adalah tagihan keluarga yang harus dibayar tempo hari dengan memberikan warisan ratusan juta kepada keluarganya, gereja, dan badan amal. Masalah dengan kebanyakan orang adalah bahwa mereka selalu mengeluh tentang uang. Mereka akan selalu berkata, aduh saya tidak punya uang, saya bangkrut, dan pekerjaan saya menyebalkan. Saya perlu mendapatkan pekerjaan kedua untuk membayar tagihan. Tetapi izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda mendapat peningkatan upah hari ini? Katakanlah Anda menghasilkan 30 juta sebulan, dan saya menawarkan kenaikan gaji hingga 60 juta sebulan, atau 100 juta sebulan. Apa yang akan Anda lakukan dengan uang ekstra itu? Apakah Anda akan menginvestasikannya? Atau membelanjakan uang yang Anda lihat lebih sering belum tentu menjadi solusi. Lebih banyak uang tidak berarti lebih sedikit masalah loh. Faktanya itu adalah pemahaman Anda yang buruk tentang uang dan cara kerjanya. Kamu punya A untuk IQ finansial. Seperti yang dikatakan ayah kaya, inilah mengapa mereka miskin dan kelas menengah selalu saja memiliki masalah keuangan. Alih-alih menginvestasikan bagian dari gaji mereka ke dalam aset yang menghasilkan pendapatan, akhirnya justru digunakan untuk membeli kewajiban akan mobil baru Anda, atau untuk TV layar datar dan iPhone terbaru. Daftarnya terus bertambah seiring waktu dan akibatnya, tidak peduli berapa banyak gaji mereka meningkat, Anda akan selalu menemukan cara yang lebih sembrono lagi untuk membelanjakannya. Orang kaya di sisi lain menghabiskan sebagian besar gaji mereka untuk berinvestasi. Garis bawahi, untuk berinvestasi. Aset penghasil pendapatan. Menanam keuntungan seperti menanam pohon. Jika Anda ingin menjadi kaya, Anda harus melek finansial dulu. Jika Anda akan membangun Empire State Building, Anda akan memerlukan fondasi yang kuat. Membangun gedung pencakar langit yang buruk dan buta huruf dengan fondasi yang buruk akan menjadi akibatnya. Maunya sih Burj Al Dubai atau Burj Khalifa, tapi Anda malah mendapatkan menara miring suburbia yang menambah awal sakit kepala finansial. Soki mengatakan, orang miskin memiliki pengeluaran kelas menengah dengan tagihan wajib. Mereka pikir aset kita dan orang kaya ini menghabiskan waktu di sana untuk menggandakan aset. Sekarang, Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, apa itu aset dan apa itu liabilitas? Aset pada dasarnya adalah sesuatu yang memasukkan uang ke dalam saku Anda. Misalnya, aset kertas real estate dan bisnis seperti obligasi, saham, reksadana, dan lain-lain. Liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari saku Anda. Misalnya, mobil Anda, rumah Anda, telepon Anda, dan lain-lain. Pada dasarnya, segala sesuatu yang mengharuskan Anda menggunakan uang untuk memelihara dan menggunakan jasa orang lain, menghabiskan waktu mereka di sana, memperoleh serta mengumpulkan aset. Itulah yang bisa mereka investasikan kembali dalam aset lebih banyak pihak selama periode waktu tertentu. Aset-aset ini akan tumbuh begitu besar dan menguntungkan, sehingga membuat orang kaya semakin kaya. Bunga majemuk ini, dan ini adalah rahasia Albert yang kaya. Einstein pernah berkata, bunga majemuk adalah keajaiban dunia ke-8. Dia yang memahaminya, mendapatkannya. Dia yang tidak membayarnya. Beginilah cara satu orang menghasilkan uang. Rahasia terbesar orang kaya. Izinkan saya memberi Anda pelajaran sejarah singkat. Saya yakin sebagian besar Anda tahu tentang Robin Hood, orang yang mengambil dari orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin. Ya, ayah kaya saya dan saya akan melihat tanggapan Anda.
Tidak, tidak. Robin Hood bukan pahlawan. Bahkan dia menyebut Robin Hood sebagai penjahat. Meski Robin Hood sudah lama tiada, pengikutnya terus hidup. Saya paling sering mendengar orang berkata, "Mengapa orang kaya tidak membayarnya saja? Atau orang kaya harus membayar lebih banyak pajak dong dan memberi kepada orang miskin?" Ini sih jelas, cita-cita si Robin Hood mengambil dari yang kaya dan memberi kepada yang miskin, yang telah menyebabkan rasa sakit yang paling dalam bagi orang miskin dan penderitaan bagi kelas menengah. Alasan mengapa kelas menengah dikenai pajak yang sangat berat, karena Robin Hood ini ideal. Kenyataannya adalah bahwa orang kaya bebas pajak loh. Lebih banyak kelas menengah yang membayar orang miskin di Inggris. Dan Amerika juga awalnya itu belum sepenuhnya pajak, tetapi kadang-kadang mereka akan menjadi pajak sementara yang hidup untuk membayar pajak perang atau biaya tinggal di Inggris untuk perang melawan emas dari tahun 1799 hingga 1816. Dan serangan Amerika menandakan kita hidup untuk perang saudara dari tahun 1861 hingga 1865. Begitu pemerintah merasakan uang seperti halnya babi rakus lainnya, mereka menginginkan lebih lagi. Dan pada tahun 1874, Inggris membuat pajak penghasilan, retribusi permanen pada warganya. Pada tahun 1913, Amerika mulai mengikuti, dan berkat amandemen ke-16, menurut konstitusi pajak penghasilan menjadi retribusi tetap pada warganya. Pada awalnya pajak ini dikenakan pada orang kaya dan dipopulerkan dan diterima dengan memberitahu orang miskin dan kelas menengah. Pajak itu diperlukan untuk menghukum orang kaya dan orang bodoh. Mereka berdemonstrasi untuk hukum dan itu menjadi hukum konstitusional. Jadi begitulah kelas menengah dan orang miskin dikenai pajak. Kekuatan korporasi. Rahasia membayar pajak lebih sedikit dan sederhana daripada yang Anda pikirkan mengenai korporasi. Apa perusahaan Anda mungkin bertanya pada Anda hal-hal yang buruk yang sama, yaitu bahwa ada menara tinggi di Wall Street dengan billboard bercahaya besar pada kunci kebenaran. Yang benar adalah ini tidak benar. Padahal korporasi hanyalah sebuah dokumen hukum yang berwenang untuk bertindak sebagai badan hukum suatu kesatuan. Jika perusahaan secara hukum diizinkan untuk memenuhi semua pengeluaran mereka terlebih dahulu, kemudian dikenakan pajak pada apapun yang tersisa. Jadi mereka membelanjakan untuk hotel, mobil, dan jet. Secara harfiah apapun yang Anda pikirkan. Lalu apapun yang tersisa akan dikenai pajak. Jadi jika sebuah perusahaan memiliki katakanlah 13 miliar dan menghabiskan 12,99 miliar, itu hanya akan dikenakan pajak dan apapun yang tersisa dari 13 miliar yang terpecah. Celah dalam hukum ini digunakan Warren Buffett, membayar lebih sedikit dalam pajak dan sekretaris mereka. Inilah rahasia orang kaya dan itulah yang membantu mereka terus-menerus meningkatkan serta menjaga kekayaan mereka.